warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Puspa Indah, NIM 18150030, Prodi D3 Analis Kesehatan semester 4. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai vitamin. Tujuan saya menjelaskan materi ini untuk kita sama-sama mengetahui peranan vitamin dalam tubuh kita dan berbagai macam vitamin yang kita perlukan dalam tubuh kita. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari vitamin. Vitamin adalah mikronutrisi yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Vitamin mempunyai fungsi utama yang sangat penting dalam reaksi metabolisme, yaitu sebagai koenzim. Ada dua macam vitamin. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak. Yang kedua, vitamin larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Saya akan menjelaskan satu persatu vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A atau aserofitol berfungsi dalam pertumbuhan sel epitel, mengatur rangsang sinar pada saraf mata. Yang kedua, defisiensi awal akan menimbulkan gejala hemaralofia atau rabun senja. Ketiga, kemudian pada mata akan timbul bercak bilod atau spot bilod. Setelah itu, mata akan buta atau rusak atau kerotomalasi. Keempat, selain pada mata juga menyebabkan kulit bersisik atau phrenoderma, infeksi saluran pernapasan, menurunnya daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, sumber vitamin A, susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, hati, buah-buahan berwarna merah dan kuning seperti cabai merah, wortel, pepaya, dan pisang. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D mengatur kadar kapur dan fosfor atau kalsifero sama dengan ergosterol, memperlancar proses osifikasi. Yang kedua, defisiensi akan menimbulkan rakitis gigi akan lebih mudah rusak. Otot bisa mengalami kejang-kejang, pertumbuhan tulang tidak normal, biasanya betis kaki akan membentuk huruf O atau X. Dan ditemukan oleh MC Colum, Hess, dan Sharman. Sumber yang mengandung vitamin D, minyak, ikan, susu, telur, dan keju. Yang ketiga yaitu vitamin E. Vitamin E atau tokoferol berperan dalam meningkatkan fertilitas. Yang kedua, sumber yang mengandung vitamin E, ikan, ayam, kuning telur, kecambah atau toge, ragi, minyak, tumbuh-tumbuhan. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin E bisa mandul baik pria maupun wanita, dan gangguan syaraf dan otot. Dan yang terakhir yaitu vitamin K atau anti hemoragi, ditemukan oleh Dam dan Schneider. Kedua, berfungsi dalam pembentukan protombin. Ketiga, dibuat dalam kolon dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Yang keempat, sumber yang mengandung vitamin K, susu, kuning telur, sayur-sayuran. Defisiensi darah sulit, membeku bila terluka atau berdarah, atau pendarahan di dalam tubuh. Baiklah, yang kedua, vitamin yang larut dalam air terbagi menjadi dua, vitamin B dan vitamin C. Vitamin B meliputi yang pertama, vitamin B1 atau aneurin sama dengan tiamin. Yang kedua, vitamin B2 atau riboflavin sama dengan laktoflavin. Yang ketiga, vitamin B3. Yang keempat, vitamin B5. Yang kelima, vitamin B6. Yang keenam, asam pantotenan. Yang ketujuh, PABA. Yang kedelapan, kolin. Yang ke-9 biotin atau vitamin H, yang ke-10 asam folat, dan yang terakhir B12 atau cyanocobalamin. Dan yang kedua yaitu vitamin C. Langsung saja akan kita bahas. Yang pertama, vitamin B1 atau aneurin sama dengan tiamin. Pertama, untuk mempengaruhi absorpsi lemak dalam usus. Yang kedua, defisiensinya menyebabkan beri-beri dan neuritis, kulit kering atau kulit bersisik, daya tahan tubuh berkurang.
Yang terakhir, sumber yang mengandung vitamin B1, gandum, daging, susu, kacang hijau, ragi, beras, telur. Kedua, vitamin B2 atau riboflavin sama dengan laktoflavin. Yang pertama, transmisi rangsang sinar ke mata. Yang kedua, defisiensinya akan mengakibatkan kataraks, keolosis, turunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah. Sumber yang mengandung vitamin B2, sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Ketiga, vitamin B3. Sumber yang mengandung vitamin B3, buah-buahan, gandum, ragi, hati, ginjal, kentang manis, daging unggas, dan sebagainya. Defisiensi terganggunya sistem pencernaan, otot mudah kram dan kejang, insomnia, badan lemas, mudah muntah, dan mual-mual. 4. Vitamin B5. Sumber yang mengandung vitamin B5, daging, susu, sayur mayur hijau, ginjal, hati, kacang hijau, dan masih banyak yang lainnya. Defisiensi, otot mudah menjadi kram, sulit tidur, kulit pecah-pecah dan bersisik, dan lain-lainnya. Yang kelima, vitamin B6. Untuk pergerakan peristaltik usus. Yang kedua, defisiensi akan menyebabkan konstipasi atau sembelit, pellagra alias kulit pecah-pecah, kram pada otot, insomnia atau sulit tidur. Sumber yang mengandung vitamin B6, kacang-kacangan, jagung, beras, hati, ikan, beras tumbuk, ragi, dan daging. Yang keenam, asam pantotenat. Defisiensi akan menyebabkan dermatitis. Yang ketujuh, PABA atau para amino asam benzoat untuk mencegah timbulnya uban. Yang kedelapan, kolin. Defisiensi akan menimbulkan timbunan lemak pada hati. Yang kesembilan, biotin atau vitamin H. Defisiensi akan menimbulkan gangguan kulit. Ke-10, asam folat. Defisiensi akan menimbulkan anemia defisiensi asam folat. Terakhir, B12 atau cyanocobalamin. Yang pertama, defisiensi akan menimbulkan anemia pernisiosis, kurang darah berat, gampang capek atau lelah, atau lesu atau lemas, penyakit pada kulit. Sumber yang mengandung vitamin B12, telur hati, daging. Yang kedua yaitu vitamin C. Vitamin C berfungsi dalam pembentukan sel pembuatan trombosit. Yang kedua, defisiensi akan menimbulkan pendarahan gusi, karir gigi, pendarahan di bawah kulit, mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian. Yang ketiga, pada jeruk selain vitamin C ditemukan pula zat sitrin dan rutin yang mampu menghentikan pendarahan. Zat tersebut ditemukan oleh San Georgi, disebut pula vitamin P. Sumber yang mengandung vitamin C, jambu pelutuk atau jambu batu, jeruk, tomat, nanas, sayur segar. Adapun kesimpulan yang didapat dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama, vitamin adalah nutrisi yang penting dalam tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Yang kedua, vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Yang ketiga, vitamin yang larut dalam air hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersama aliran makanan. Yang keempat, kebanyakan vitamin berfungsi sebagai koenzim dalam berbagai reaksi dalam tubuh. Yang terakhir, kekurangan vitamin akan dapat mengganggu kelancaran reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh dan masing-masing vitamin dapat mendefinisikannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Karena di sini saya juga belajar dan mencoba untuk menjelaskan materi vitamin untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.